Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, posisi yang pertama itu ada di angka berapa? Ada di angka 3. Ingat dimulai dari angka 0 dulu ya. Dari angka 0 ke angka 3 itu ada berapa langkah, Nak? 1, 2, 3 ya. Berarti ditulis di sini 3 langkah. Kemudian beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. Kita lanjutkan ya, Nak, ya, langkahnya dari angka 3. Tadi kan berhenti di angka 3. Selanjutnya dilanjutkan 2 satuan atau 2 langkah. 1, 2. Nah, dari A ke B ini berarti terdapat 2 langkah. Ya, berhenti di angka berapa? Di angka 5. Maka dalam matematikanya bisa kalian tulis 3 ya, angka 3 ini ditambah 2 ya, sama dengan 5. Ini jawabannya. Bisa dipahami ya? Baik, biar lebih paham, Nak, kita lanjutkan lagi contohnya. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Tadi panjang pohon sirih ada di angka berapa? Di angka 4. Anak-anak berapa langkah tadi dari angka 0 ke angka 4? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Kemudian beberapa waktu tumbuh 7 satuan. Nah, kita mulai lagi. Tadi berhenti di angka 4, bertambah 7 satuan. Kita mulai dari angka 4 melangkah sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kita peroleh 4 langkah dan 7 langkah. Maka dalam matematikanya bisa kita tulis dengan 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, berhentinya di angka 11 kan? Jadi jawabannya 4 ditambah 7 sama dengan 11. Biar lebih paham lagi, kita lihat di bagian ayo berlatih. Nah, selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Nah, di nomor 1 ada 5 ditambah 2. Berarti langkah yang pertama ada di titik 5 ya. Ingat dari 0 ya. 0 ke angka 5. Nah, kemudian disusul lagi, ditambah lagi 2 langkah. Mulai lagi dari angka 5. Nah, kayak gini ya. Kita hitung, Nak. Dari titik 0 ke titik 5 itu ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Kemudian dari angka 5 ke angka 7 ada berapa langkah? 1, 2. 2 langkah. Maka bisa kita tulis matematikanya tadi. 5-nya adalah langkah pertama, 2-nya adalah langkah yang kedua. Jadi 5 ditambah 7 hasilnya berapa, Nak? Lihat di titik berapa dia berhenti. Tuh 7. Pintar. Gitu ya. Lanjut lagi, Nak. Yang kedua. 3 ditambah 8. Berarti yang pertama ada di titik 3. Yang kedua ada angka 8. Nah, kita hitung dulu ya sebelumnya. Dari titik 0 ke titik 3 itu ada berapa langkah? 1, 2, 3. Kemudian ditambah 8. Kita mulai lagi, nah, dari angka 3. Ya, dimulai berhitungnya dari angka 3 karena tadi berhentinya di angka 3. Lanjut lagi sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhentinya di angka 11. Maka 3 ditambah 8 sama dengan 11.
Jadi dari titik 0 ke titik 3 itu ada sebanyak 3 langkah. Kemudian dari titik 3 ya ke titik 11 itu ada 8 langkah. Maka bisa ditulis dengan matematikanya 3 ditambah 8 sama dengan 11. Begitu ya. Bisa difahami? Baik, satu lagi ya nak ya, di halaman 116 di nomor 3. 4 ditambah 4 dimulai dari titik 0. Nah, yang pertama berhenti di titik 4 ya. 0 titik 4. Ada berapa langkah nak? Dari titik 0 ke 4 itu 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Kemudian disusul lagi 4. Ingat, mulai langkahnya itu dari terakhir dia berhenti ya. 1, 2, 3, 4. Berhenti di titik 8. Jadi dari 4 ke 8 ini ada berapa langkah? Ada 4 langkah. Jadi matematikanya bisa kalian tulis 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, untuk nomor 4 dan 5-nya silahkan dikerjakan ya untuk tugas yang pertama. Sekarang dibuka di halaman 132-nya nak. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Di sini ada 2 daun nak. Daun yang pertama itu panjangnya menempati sampai 4 titik ya. Dari 0 sampai ke 4 titik. Kemudian daun yang kedua, nah ada di titik 9. Maka 2 daun tersebut adalah panjangnya 9 cm, atau dalam matematikanya bisa kalian tulis 4 ditambah 5. 4 ditambah 5 itu apa? Coba dilihat. Daun yang pertama, dia menempati sampai ke titik 4. Ada berapa langkah nak? Dari titik 0 ke titik 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Kemudian daun yang kedua, dia sampai ke titik 9. Ada berapa langkah dari angka 4 ke titik 9 atau ke angka 9? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, 5. Jadi bisa kita tulis dengan 4 ditambah 5. Titik terakhirnya berhenti di angka 9, maka hasilnya adalah 4 ditambah 5 yaitu 9. Nah, begitu ya. Berbeda dengan yang tadi, yang ini tugasnya adalah membuat garis bilangan yang sesuai dengan soal yang ada di bawah, yaitu menyelesaikan penjumlahan. Anak solih-solihah, Bu Guru beri contoh 1 ya di nomor 2. Nomor 2 adalah 4 ditambah 7. Diingat, ketika membuat garis bilangan kita harus menuliskan angkanya ya, jangan lupa menuliskan angkanya. Tadi 4 ditambah 7. Mulai dari angka 0 kita hitung dulu. Dari titik 0 ke titik 4 ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4 langkah. Kemudian ditambah 7, berarti 7 langkah ya nak ya. Coba kita lihat, 7 langkah. Dimulai lagi dari angka 4 karena tadi berhentinya di angka 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berhenti di angka
11. Dari angka 4 ke 11 itu ada 7 langkah. Jadi dalam matematikanya bisa kalian tulis 4 ditambah 7 sama dengan, berhenti di angka berapa? Iya betul, 11. Jadi untuk nomor 2 adalah 11. Nah, anak solih soliha, untuk tugas di halaman 132 ini silahkan kalian kerjakan di buku tulis ya nak ya, karena harus menggambar atau membuat garis bilangannya seperti apa ya. Untuk mengerjakannya silahkan kerjakan sesuai dengan contoh yang Bu Guru berikan. Jadi bukan hanya jawabannya saja, tapi dengan caranya. Sekian untuk materi matematika kali ini, kurang dan lebih Bu Guru mohon maaf. Jika ada yang belum dipahami, silahkan anak solih solihah tanyakan langsung ke Bu Guru ya nak ya. Sekian, Bu Guru tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.